Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang laporan rekonsiliasi bank. Di sini sudah ada kasus LP83B tentang laporan rekonsiliasi bank. Diketahui informasi di soal ada dua saldo yang berbeda antara saldo menurut bank dan juga saldo menurut perusahaan ya. Saldo menurut banknya 23.900.000, saldo menurut perusahaannya 8.700.000 rupiah. Dikarenakan adanya perbedaan saldo antara saldo di bank dan juga saldo menurut perusahaan, maka kita harus melakukan namanya rekonsiliasi. Ya, jadi saldo setelah rekonsiliasi bank itu harus balance. Ada beberapa informasi yang menyebabkan tidak balance antara saldo di bank dengan juga saldo perusahaan. Ya, kita akan menganalisisnya dan kita akan membuat ke dalam laporan rekonsiliasi bank. Ada 4 di sini informasi yang diketahui. Ya, lalu kita akan masukkan ke dalam laporan rekonsiliasi bank. Ada beban administrasi bank, setoran yang belum dicatat, dan juga wesel tagih, serta cek yang belum diuangkan. Kita akan mulai kepada membuat laporan rekonsiliasi bank. Format yang harus kita buat, yang pertama adalah kita masukkan namanya, nama perusahaan siapa, lalu jenisnya yaitu laporan rekonsiliasi bank, nanti periodenya kapan. Nah, ini adalah formatnya. Kita membuatnya format sisi kiri dan sisi kanan, yaitu akun T ya, seperti akun T. Jadi di sisi sebelah kiri ini adalah saldo menurut bank dan sisi sebelah kanan adalah saldo menurut perusahaan. Ya, hal ini memudahkan kita untuk mengecek apakah saldo menurut bank dan juga perusahaan kita bisa lihat balance atau tidak, lalu bagian mana yang harus kita lakukan rekonsiliasi ya. Sekarang kita masukkan, di sisi kiri adalah punyanya bank ya. Sisi kanan adalah punyanya perusahaan. Saldo di bank diketahui di soal yaitu 23.900.000. Kita masukkan. Lalu saldo menurut perusahaan yaitu 8.700.000 rupiah. Ya. Jadi sisi kiri adalah bank, sisi kanan adalah perusahaan. Lalu kita akan analisis. Yang pertama adalah beban administrasi bank. Sebelum kita masukkan ke dalam laporan rekonsiliasi bank, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, kita harus mengecek. Jadi, rekonsiliasi bank ini kita harus memilih, dia akan mempengaruhi saldo di bank atau dia akan mempengaruhi saldo di perusahaan. Ya, jadi hanya memilih, tidak boleh dua-duanya, bank atau perusahaan. Setelah itu, kita harus memilih kembali, dia menambah atau mengurangi. Sekarang kita cek, beban administrasi bank. Kalau ada transaksi beban administrasi bank, artinya dia pasti akan dipengaruhi adalah saldo menurut perusahaan. Kenapa? Karena kalau beban administrasi bank itu di bank pasti sudah dicatatnya mengetahui nominalnya secara detail, secara jelas. Sedangkan di perusahaan tidak bisa mengetahui saldo pastinya berapa. Sehingga pada saat direkon, jika ada transaksi beban administrasi bank, maka akan mempengaruhi saldo menurut perusahaan dan juga mempengaruhi di bagian pengurangan, yaitu beban administrasi bank sebesar 50.000. Lalu lanjut, setoran yang belum dicatat oleh bank. Jika ada transaksi setoran yang belum dicatat oleh bank, itu akan mempengaruhi pasti saldo banknya. Karena namanya setorannya belum dicatat, berarti banknya yang akan dipengaruhi. Maka menurut bank, lalu kita pilih tambah atau kurang. Namanya setoran yang belum dicatat berarti adanya setoran. Sehingga kita masukkan ke dalam penambahan ya. Setoran dalam proses yaitu penambahan di bank sebesar Rp5.500.000. Lanjut transaksi yang ketiga yaitu wesel tagih dan pendapatan bunga. Jika ada transaksi wesel tagih dan pendapatan bunga, maka dia akan mempengaruhi bagian perusahaan. Karena dia transaksinya pembayarannya biasanya akan dilakukan via bank, sehingga bank sudah langsung bisa mengetahui nominalnya. Sehingga di dalam laporan rekonsiliasi bank, nilai pendapatan bunga dan wesel tagih itu akan dipengaruhi di dalam saldo menurut perusahaan bagian penambahan ya. Jadi saldo menurut perusahaan bagian penambahan dan nominal kita tidak boleh menggabungkan antara nominal wesel tagih dengan nominal pendapatan bunga. Karena nilai nominal wesel tagih itu punya nominal tersendiri sedangkan pendapatan bunga juga tersendiri. Maka kita harus split seperti ini. Ya, wesel tagihnya 9 juta, lalu pendapatan bunganya adalah 450.000 rupiah ya di bagian penambahan perusahaan. Lanjut cek yang belum diuangkan. Cek yang belum diuangkan itu nama lainnya adalah cek beredar. Jadi cek beredar itu adalah kita sudah mengeluarkan ceknya tapi belum dicairkan oleh pihaknya. Jadi si perusahaan pemilik cek sudah mengeluarkan cek ya, tapi oleh penerima cek itu belum dicairkan ke bank sehingga namanya cek beredar. Jika ada transaksi yang cek belum diuangkan atau cek beredar, maka dia akan mempengaruhi saldo di bagian bank
dan bagian pengurang ya, sehingga cek beredar itu menjadi pengurang bank sebesar nominal di sini informasi di soal adalah Rp11.300.000. Maka ketika sudah semua transaksi kita input ke dalam laporan rekonsiliasi bank lalu kita jumlahkan. Sehingga balance hasilnya adalah saldo setelah rekonsiliasi menurut bank Rp18.100.000 dan saldo setelah rekonsiliasi menurut perusahaan adalah Rp18.100.000 dan ini adalah sudah balance. Oke. Jadi formatnya ketika diminta laporan rekonsiliasi bank, pertama kalian buat dulu nih ya, kepalanya, isi nama perusahaan siapa, jenis laporannya, lalu periodenya. Lalu kita buat sisi kiri adalah punyanya bank, sisi kanan adalah punya perusahaan. Lalu dia tinggal dipilih tambah atau kurang ya. Setelah itu kita hitung, kita jumlahkan namanya saldo setelah rekon. Setelah kita selesai membuat rekon, selanjutnya adalah kita membuat ayat jurnal umum ya. Ayat jurnal umum. Nah, transaksi yang dibuat ke dalam ayat jurnal umum adalah hanya transaksi yang berada di saldo menurut perusahaan. Jadi, yang kita buat ke dalam jurnal umum adalah yang berkaitan dengan perusahaan. Jadi yang mempengaruhi saldo di perusahaan. Kenapa? Kalau saldo di bank itu akan pihak bank yang mencatat. Jadi perusahaan tidak perlu menjurnalnya. Sehingga kita lihat nih, ada berapa transaksi yang menurut perusahaan? Ada 3, yaitu yang pertama adalah wesel tagih, pendapatan bunga, dan juga administrasi. Ketika bagian penambah, maka kasnya bertambah. Sehingga jurnalnya seperti ini. Kas pada wesel tagih dan pendapatan bunga. Sedangkan kepada bagian pengurang itu kasnya berkurang sehingga jurnalnya adalah beban administrasi bank pada kas ya. Lalu kita totalkan keseluruhan ya. Ini belum ditotal. Kita totalkan antara dari transaksi awal sampai dengan akhir kita total itu adalah total jurnal umumnya. Sehingga ketika kita sudah membuat laporan rekonsiliasi bank, langkah selanjutnya adalah jangan lupa kita membuat ayat jurnal umum, khususnya transaksi yang berkaitan dengan perusahaan ya, seperti itu. Baik, demikianlah pembahasan kasus soal LP83B tentang laporan rekonsiliasi bank. Silakan dicermati, dipahami kembali. Semoga kalian bisa memahami bagaimana penyusunan pembuatan rekonsiliasi bank untuk kasus LP83B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.